dari Jeddah, Saudi Arabia. Rambut gugur fade kan ada. Bless you. Hey, hai, selamat pagi semua. Sehatkah kamu? Hai, hai, hai. Tunggu dulu. Kalau ada yang tengok Kak Mary live, Kak Mary akan share dulu link. Hai, selamat pagi. Siapakah yang satu orang tuh? Boleh dengarkah suara Kak Mary? Jelas? So hari ini Ramadan kedua. Kak Mary mengucapkan selamat bulan puasa kepada saudara, kawan-kawan dan semua rakan Facebook yang berpuasa. Oke. Dan kepada yang lain tuh Kak Mary doakan semoga sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Hai, 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 hai. Kak Mary share dulu. Sentiasa share nih, sentiasa share link. Di manakah? Hello, hello. Sehatkah kamu? Hai, hai. Hai semua, siapakah yang tengah online itu? Siapakah yang tengah tengok Kak Mary tuh? Mungkin boleh tolong Kak Mary share dulu. Kak Mary punya live nih. Mungkin boleh tolong Kak Mary share live Kak Mary. Oke, so hari ini adalah hari ke-8 sudah. Hari ke-8 sudah pre-Ramadan sales kan, tidak terasa kan cepat betul masa berlalu. Tidak terasa cepat betul masa berlalu. Hari ini sudah 25 hari bulan April. Sudah 25 hari bulan April. Mau ujung bulan sudah, sekejap lagi mau ujung tahun kan. So Kak Mary sangat harap yang COVID punya problem ini akan cepat-cepatlah dia habiskan. Sebab Kak Mary mau balik nih. Kak Mary schedule balik Malaysia bulan 7. So hopefully sebelum bulan 7 Kak Mary boleh kita punya masalah COVID-19 ini akan selesai. Schedule balik bulan 7, hopefully boleh balikan. Hai, hai. Selamat pagi. Sehatkah kamu? Siapa yang tengah tengok Kak Mary live tuh sekarang? Hai Sis Justina. Mungkin boleh tolong Kak Mary share dulu live Kak Mary ini. Oke, sembang-sembang sejak sembang-sembang sejak hari ini Kak Mary cuti. Oke, hari ini Kak Mary cuti. Bolehlah Kak Mary bersiaran lebih sedikit di media sosial kan. Boleh bersiaran di Kak Mary punya wall Facebook nih, boleh bersiaran di FB page kan. Lebih masa dengan Kak Mary punya tim dalam WhatsApp group itu semua. Dan pagi ini banyak sudah win-win Kak Mary punya tim. Syukur banyak sudah win. Ada yang win dia dodol padu, ada yang win dia dapat jual siram. Orang mau satu botol satu saja. So macam untunglah, tapi yang orang tuh yang tidak ambil promo tuh macam rugi. Sebab promosi kan beli 4 percuma, beli 4 harga dia RM40. Tapi tidak apa, diorang yang mau beli yang mahal-mahal begitu kan. So itu pilihan masing-masing. Mungkin diorang pikir kalau saya beli banyak-banyak pun tiada juga yang mau guna kan. Saya satu orang saja yang mau guna. So itulah. So kalau ada yang tidak mau promo itu pun tidak masalah. Mungkin memang diorang mau guna untuk diri diorang saja. That's why dia tidak ambil promo yang sampai 4 botol siram tuh kan. Tapi kalau pengguna bijak tuh dia akan ambil promo tuh kan, betul kan tidak? Dia akan
mengambil promo tuh dan akan dapat harga yang murah. Hai. Oke Kak, rambut Kak Mary oke kan nih? Wangi oh. Oke, so sambil dengar musik santai-santai, Kak Mary live dengan kamu. Kepada yang puasa tuh Kak Mary ucapkan selamat berpuasa. Kepada yang tidak puasa tuh bolehlah masak-masakan. Kak Mary pun belum breakfast sebenarnya, walaupun Kak Mary bangun awal sebelum pukul 5 tadi sudah bangun. Sekarang masa jeda 6.58. Hai, selamat pagi. So, apa topik yang kamu mau Kak Mary bincangkan pagi ini? So, hari ini kan Kak Mary dapat message daripada seorang dropship di bawah stokis Kak Mary juga untuk produk satu lagi. Dia sudah lama stop untuk jual produk tuh. Lepas tu dia minta tips dengan Kak Mary macam mana untuk memulakan bisnes. Macam mana untuk memulakan bisnes. Dulu dia aktif, lepas tu dia stop, lepas tu dia mau start balik. So macam mana mau memulakan bisnes. So tips dia of course kalau kita sudah stop, lepas tu kita mau start balik memang susah. Kak Mary pun sendiri ada pengalaman macam tu juga. Kak Mary pun ada pengalaman macam tu. Sudah bisnes beberapa tahun, lepas tu tiba-tiba stop kan. Lepas tu mau dapat balik trust daripada kita punya loyal customer sebelum itu memang susah. So apa yang kita kena buat, kita mula balik daripada bawah. Oke, kita kena mula balik daripada bawah, di mana kita kena brand balik, kita kena branding balik kita punya diri itu. Macam mana mau branding balik kita punya diri itu? Of course daripada kita posting di Facebook, hari-hari posting. Kalau kamu menggunakan media sosial Facebook, so sama juga dengan media sosial yang lain. So kamu kena start balik aktif di Facebook, kamu kena start balik posting. Apa-apa posting lah, bagi motivation. Lepas tu orang waktu rehat pukul 10 tu kamu boleh share testimoni produk. Kasih kenal balik yang kamu nih adalah penjual kepada produk tersebut. So of course lah, memang kamu kena start balik daripada bawah. So apa yang kamu akan dapat memang macam daripada mula-mula tu lah. Kamu tidak akan dapat terus kamu punya customer, sebab diorang dalam proses untuk mau trust kamu balik. That's why kita kena sentiasa hari-hari update kita punya status berkaitan dengan produk yang kita jual tuh. Kita kasih kenal balik yang kita sebenarnya adalah usahawan kepada satu bisnes nih. So pastikan sentiasa kalau kamu sudah ada keinginan untuk memula balik bisnes, kamu kena start balik posting. Bagi tidak semestinya kamu bagi tahu saya sudah start balik jual ini. Daripada kamu posting, kamu perkenalkan produk, kamu share testimoni, itu pun orang sudah tahu yang kamu adalah penjual kepada tuh. Tapi untuk menaikkan balik trust customer tuh dia memang akan ambil masa. So jangan sekarang kamu mau kamu cakap kamu mau bisnis balik, kamu mau tips daripada Kak Mary mau start balik bisnis. Oke, Kak Mary sudah bagi tips. Hari-hari posting di Facebook, kena konsisten, kena fokus untuk buat. Tapi bila kamu sudah buat posting kan, kamu tidak konsisten. Hari di posting, besok tidak posting, lusa tidak posting, lepas tu posting lagi. So tu salah satu masalah lah. Oke, but kalau kamu betul-betul ada keinginan untuk membuat betul-betul, kamu tidak akan kasih tinggal posting tuh. Kamu memang akan teruskan sejak kamu punya activity posting. So itulah sekarang kalau mau posting kan Kak Mary dah bagi juga tips. Sebab paling mudah adalah kita buat live. So bila kita buat live macam ni,
kita punya pengikut sebelum tuh akan tengok kita live. Bukan semua, oke? Bukan semua yang akan tengok kita live tau. So, kita minta diorang share macam yang Kak Mary minta kamu buat tuh. Siapa yang tengah tengok tuh mungkin boleh tolong Kak Mary share live Kak Mary supaya orang akan lebih tahu pasal ini produk, pasal ini promosi, macam itulah. Oke, so bila kita sudah ada engagement balik dengan kita punya follower di Facebook, dengan kita punya kawan-kawan di Facebook, diorang pun akan trust balik dengan kita. So daripada sana kita boleh start balik bisnes kita macam biasa. So jangan sesekali sudah stop lepas tu, sebab bila kita stop kita akan mula balik daripada macam Kak Mary dulu beberapa tahun lepas, Kak Mary sudah banyak engagement dengan Kak Mary punya loyal customer waktu tu. Lepas tu tiba-tiba Kak Mary stop. So untuk start balik tu memang sakit. Diorang pun macam kita pun tidak kenal diorang pun tidak kenal kita. Sudah sama juga lah istilah dengan yang mau start balik macam kamu punya masalah tu kan. So keep on posting apa saja, tiada masalah, as long as posting tu adalah yang bermanfaat, bukan negatif. Sebab once kita akan posting yang negatif, orang akan unfollow kita ataupun terus diorang akan unfriend kita tuh Kak Mary. Kalau Kak Mary nampak posting negatif di Facebook, Kak Mary akan unfollow ataupun unfriend. So itulah, kalau mau start balik bisnis, buat betul-betul posting balik, jangan stop. Hari-hari itu paling kurang 4 kali lah kamu posting. So itulah tips dia memang begitu. Lepas tu kalau kamu punya rakan Facebook tu masih kurang lagi, tambah. Macam Kak Mary sekarang pun masih dalam proses untuk tambah rakan dalam Kak Mary punya friend list. Hai, selamat pagi. Sehatkah kamu? So itu sajalah sharing untuk macam mana mau start balik bisnes. So yang penting kita kena ada niat yang betul, kita kena ada matlamat. Sebab bila kita buat bisnes kita kena ada niat yang betul. Lepas itu kita kena letak satu-satu matlamat. Apakah matlamat kita? Kenapa kita mau buat bisnes kan? So bila kita ada matlamat, bukan sekadar matlamat, tapi matlamat tu kena jelas, kena ada matlamat, kita kena ada masa, kita kena ada tarikh, apa benda semua tu kena ada supaya dia adalah jelas. Contoh dia, saya mahu ada sel RM100.000 pada RM100.000. Paling simple, RM1.000 pada 30 hari bulan April 2020. Macam tu. So macam boleh nampak sudah dia jelas. So macam mana mau capai RM1.000 tu? So kita letaklah apa kita punya strategi. Kalau kamu adalah dropship, of course kamu akan kena promote kan, kamu kena promote apa tindakan-tindakan kamu. Kita ada list tertentu lah, kita ada list apakah tindakan kita. Oke, kalau kita tengok macam 1.000 tu sangat banyak dalam masa 1 bulan, sangat banyak kan 1.000 tu, orang akan rasa macam mustahil, terutamanya yang baru mau start, dia akan rasa mustahil juga saya dapat 1.000 nih selama 1 bulan, selama 30 hari. So kamu pecahkan 1.000 tu kepada minggu. 1 minggu berapa sales yang kamu kena buat, berapa sales yang kamu kena buat dalam masa 1 minggu. So kamu pecahkan 1.000 bahagi 4, sebab 4 minggu, so RM250 dalam masa 1 minggu. So dalam 1 minggu tu kamu rasa masih banyak RM250 tu. So macam mana untuk mau kasih kurang dia, macam mana untuk lagi nampak dia semakin kurang. So RM250 tu kamu bahagi dengan 7, so macam lebih kurang 70 lebih, betul kan? 70 lebih dalam masa 1 hari begitu. So 70 lebih tidak, bukan 70 lebih, 30 lebih je kalau Kak Mary tidak silap. So itulah, kita kena ada, kita punya strategi tertentu macam mana untuk
mau dapatkan sales yang kita cakap tadi 1.000 tuh. So sama juga kalau macam stokis kan, kalau kamu adalah stokis, so banyak benda yang kita kena buat. Kalau kita ada stokis, mungkin kita mau sales kita, contoh dia 5.000 pada 30 hari bulan 4 2020. So apa yang kita kena buat, kita akan pecahkan juga 5.000 tuh, kita pecahkan kepada minggu, kita pecahkan kepada hari. Lepas tuh kalau kita stokis, of course kita akan ada kita punya BBIP ataupun dropship di bawah kita kan. So kita punya berapa dropship kita perlu, berapa sales dropship kita perlu. So campur sales kita dengan sales dropship harian, mingguan, bulanan. So kita akan nampak di sana secara jelas berapa kita punya sales untuk harian, mingguan kan, betul kan tidak? So itulah tips-tips dia macam mana untuk kita mudah untuk capai. Tapi dia tidak akan mudah kalau kita ini tiada usaha. Okey, memang tidak akan mudah kalau kita tiada usaha, kalau kita tidak buat betul-betul, kalau kita tidak coach kita punya tim, kita tidak ajar tim kita tidak bagi semangat kepada tim kita. Bila kita bagi semangat kepada tim kita, diorang pun akan semangat untuk buat. Contoh dia, kita akan wish good morning, kita akan up ikrar kita akan up kita punya misi dan vision untuk tim kita. Lepas tu setiap kali ada win tim, kita akan celebrate, walau sekecil manapun win tu kita akan celebrate. Okey, walau dia terjual satu botol sirup, satu botol sirup, celebrate, dia akan up dia punya win tu, then everybody akan say congratulations kepada dia. So bila kita say congratulations kepada dia, dia akan lebih bersemangat. Sama kita sendiri pun memang akan bersemangat, betul kan tidak? Kalau Kak Mary sendiri pun kalau kena ucap congratulations begitu, memang kita punya semangat tu akan kena boost lagi, betul kan tidak? So itulah, jangan kamu pikir benda yang kecil tu tidak perlu diselebrate. Benda kecil tu lah yang patut diselebrate, sebab benda kecil tu yang akan jadi besar suatu hari nanti. So tu sharing daripada Kak Mary pagi ni. That's why kita kena sentiasa bersyukur dengan apa saja yang kita dapat, kecil kah, besar kah, sederhana kah pun kita kena bersyukur dengan apa saja. Kita bersyukur yang kita ada tim yang bagus, kita kena bersyukur yang kita sudah bina tim, kita ada engagement dengan tim kita. So buat sentiasa bersyukur dengan apa saja yang kita dapat. Dan kalau kita dapat tim yang ahli yang tidak buat apa-apa pun bersyukur, sebab itu sebenarnya mengawal kita punya emosi. Macam mana kita mau kawal kita punya emosi as a leader. Okey, itu adalah sangat okey juga, walaupun tim kita tu tidak high level, walaupun kita punya tim tu tidak aktif, ada 1, 2, 3 orang yang tidak aktif, langsung tidak aktif dalam grup. Kita perasan, kita as a leader, kita memang perasan yang diorang tu tidak aktif dalam grup. Tapi kita tidak perlu marah, kita kena pandai manage kita punya emosi. Stay positif saja, just cakap mungkin diorang tidak mau dibantu. So bila diorang tidak mau dibantu, leave it. Sebab kita sudah mau bantu diorang, orang lain sudah huru-hara, celebrate dia punya kejayaan, tapi dia tidak mau. Dia CCTV ataupun dia langsung limpas ilmu saja, atau limpas apa-apa saja. Kita diam saja, tidak apa. Okey, tidak apa, sebab sebagai leader kita kena manage kita punya emosi sendiri. Kalau kita tidak pandai manage emosi kita pun tidak pandai manage emosi tim. So itulah paling penting sebagai leader dalam grup tu, kita kena pandai jaga emosi. Jangan bising, jangan tengking-tengking, jangan mencarut, jangan bising-bising lah. So biarkan yang mau tu. Kalau kita sudah cakap buat begini, kita sudah cakap buat begini, tapi dia tidak buat juga. Kita sudah tanya waktu mula-mula dia mau join dropship itu, betul kah kamu mau buat dropship? Dia pun cakap yes. Tapi bila sudah dimasukkan dalam grup, hai sis Miana, bila sudah dimasukkan dalam grup, dia diam 1000 bahasa, dia CCTV. Hai selamat tengah hari.
Tolong Kak Mary share dulu live Kak Mary, ada sharing nih, Kak Mary tengah sharing something yang hopefully bermanfaat juga untuk kita semua. Oke, so kalau kita sudah cakap mula-mula begini-begini, kita sudah kasih tahu apa tas dia, kalau sudah bersedia buat ini tas, niat yang betul, matlamat begitu, kena suruh tulis 100 plus 1 matlamat, semua tuh sudah kena bagi tahu. Tapi dia sendiri yang tidak buat, even satu pun. 28 hari ini dia sudah join. Ini contoh 28 hari sudah join dropship, tapi satu pun tas dia tidak pernah buat. So Kak Mary pun tidak boleh fikir kenapakah dia mau join sebenarnya tim nih. Oke, kenapa dia mau join tim nih sedangkan dia tidak matlamat. Dia tidak matlamat lah tuh sebab dia tidak mau follow. Lepas tu ini balik-balik Kak Mary cakap nih, sebab memang Kak Mary pernah mengalami benda yang sama juga. Oke, memang Kak Mary alami lah nih. So orang yang sama join Kak Mary punya tim. Oke, Kak Mary pun pikir mungkin yang sekarang punya nih dia akan improve, dia akan buat, sebab kita nih memang betul-betul mau bantu dia, tapi dia sendiri yang tidak mau kena bantu. Bila kita cakap bla 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 bla, dia cakap oke, tapi lama-lama Kak Mary pun tidak membuang masa Kak Mary untuk PM dia. Kenapa begini, sebab dia tidak inisiatif. Even dalam grup sekalipun tiada inisiatif dia dalam grup tuh, langsung tidak buat apa tas yang kena suruh. Mungkin dia anggap dia sangat hebat. So bila Kak Mary cek status WhatsApp, memang langsung tiada dia up benda yang bukan saja. Lepas tu di Facebook langsung kosong, tiada pasal bisnes yang dia join ni. So Kak Mary pun tidak habis pikir kenapakah sebenarnya dia join. Adakah dia cuma mau menyemak dalam kita punya grup atau macam mana? Itu Kak Mary tidak tahu. Tapi Kak Mary tidak akan tendang dia dalam grup tu. Kita tidak perlu tendang dia orang. Hopefully baik bila dia sudah nampak kejayaan dia punya kawan-kawan tu, dia akan start untuk fikir balik kenapa dia berada dalam grup tu. Dia akan fikir balik, oke, kalau saya buat daripada dulu mungkin saya sudah berjaya macam saya punya tim, saya punya kawan-kawan yang ada dalam grup ni. So tidak apa kan. So itu saja, kalau macam kamu sudah decide untuk mau join sesuatu grup ataupun satu bisnes tuh, kena ada komitmen, kena committed untuk buat. Kena committed untuk buat apa saja task yang kena diberikan oleh leader. Itu yang penting. So bila kita committed buat apa saja yang leader suruh, bukan sebab kamu ni macam kerbau mau follow aja apa yang leader suruh buat, tapi leader sendiri pun sebenarnya ikut task yang diberikan oleh leader dia juga. So bila leader dia ajar begini, of course otomatis kita ni sebagai leader akan buat benda yang sama kepada kita punya tim. Okay. So jangan anggap yang kita nih bagi kamu task buat itu buat ini tanpa tujuan. Oke, memang dia ada tujuan. Dia memang ada tujuan, bukan kita suruh suka-suka untuk buat itu task. Mungkin kalau kamu rasa terbeban dengan task tuh, that's mean kamu punya hati tuh belum lagi untuk dalam tim itu. Kamu punya hati itu sebenarnya tidak terbuka lagi untuk mau berjaya, tidak terbuka lagi untuk mau buat betul-betul. Kalau kamu ada perasaan susah kalau leader kamu suruh kamu buat itu dan ini. Oke, even Kak Mary sendiri pun akan follow apa leader Kak Mary buat, dan Kak Mary percaya leader Kak Mary itu pun akan follow apa leader dia buat, dan apa yang leader dia suruh dia akan turunkan kepada dia punya orang bawah. Dan sama juga Kak Mary, apa yang leader bagi itu Kak Mary pun akan turunkan kepada orang bawah Kak Mary, bukan setakat suka-suka. Kalau suka-suka tidak tujuan, memang Kak Mary pun tidak membuat. Oke, so ada kebaikan di setiap apa saja yang kita kena suruh buat task tuh. Kalau kamu kena suruh buat posting,
4 kali satu hari. Ada tujuan dia, bukan sebab suka-suka kan, ada tujuan dia supaya kamu beranikan diri kamu bagi orang percaya, bagi orang trust yang itu adalah kamu. Dan Kak Mary pun ada cakap buat live sebab live itu yang akan cepat, paling cepat sekarang, marketing yang paling cepat. Ada yang malu-malu, oke, Kak Mary bagi masa, kamu malu-malu untuk buat. So sama juga macam Kak Mary dulu pun, Kak Mary ada pengalaman macam nih, membuat live, lepas tuh macam malu dengar suara sendiri, bukan live tahu, dengar video saja Kak Mary bercakap di telepon, dengar suara Kak Mary sendiri pun Kak Mary malu. Imagine sampai macam tu sekali Kak Mary punya rasa malu tuh, Kak Mary malu untuk dengar suara Kak Mary sendiri, macam lama bikin malu lah begitu kan. Memang Kak Mary pernah mengalami. Hai Sis Betty, selamat tengah hari. So memang Kak Mary paham. Oke, memang Kak Mary paham kalau kamu bilang belum bersedia, malu. Yes, Kak Mary dulu pun malu. Kak Mary dulu pun mungkin lagi malu daripada kamu. Tengok muka sendiri pun malu. Imagine kita itu macam tidak bersyukur kan. So bila sudah start, sebenarnya bila kita sudah start buat, kita akan lebih confident. Sebab kita ni macam mana kita mau confident, kita start dulu. Sebab kalau kita tidak start, macam mana kita untuk mau confident? Betul kan tidak? So start dulu. Jangan kamu bilang malu. Memanglah betul juga tuh, malu. Memang ada perasaan malu. Kak Mary pun dulu pun malu. Tapi bila kamu start, percayalah, bila kamu start saja, kamu tidak akan malu sudah. Kamu kalau boleh akan buat saja. Kalau boleh kamu akan mau buat hari-hari. Kamu akan sentiasa mau buat live saja. Sampai orang boring mau tengok muka kamu. So itulah Kak Mary bagi task juga kepada kawan Kak Mary punya business partner dalam tim Kak Mary itu. Kak Mary cabar diorang untuk buat live. Kak Mary cabar diorang untuk buat live. Ada yang sebelum ni pernah buat live sudah, tapi stop balik. Sama juga macam Kak Mary lah. Kak Mary dulu sudah start, lepas tu stop balik. So bila stop tu macam perasaan dia macam yang mula-mula kita buat. Hai Kira, selamat petang. Okay, so itulah, kalau kita membuat sesuatu, dan mau berjaya, kita akan buang alasan. Tips untuk mau start balik tuh juga macam isu, ada yang PM Kak Mary tadi tu, dia tanya macam mana Kak Mary, macam mana tips untuk memulangkan balik bisnis. Sebab saya sudah lama stop bisnis. So Kak Mary bagi dia tips, posting di Facebook, kasih branding diri balik. So salah satu lagi adalah stop beralasan. Stop beralasan, sebab bila kita beralasan kita akan tidak berjaya. Sebab orang yang beralasan ni adalah orang yang mau gagal. Dia banyak sangat alasan. Kena suruh buat live, cakap malu belum bersedia, begitulah. Kena suruh promote sama kawan-kawan, buat begini, tukar kamu punya gambar profile itu, guna muka sendiri, tapi alasan malu. So alasan dia malu. Lepas tu susah. Dan lagi banyak yang beralasan, banyak sangat yang beralasan. Tapi Kak Mary bersyukur ramai yang follow juga. So sebenarnya alasan tu adalah pembunuh. Alasan tu adalah pembunuh untuk berjaya, pembunuh kejayaan. Lepas tu selain daripada alasan, memang kita tahu alasan tu, bila kita beralasan memang kita akan lambat untuk berjaya. Coba kalau leader kamu cakap begini.
dan kamu follow saja, kamu memang akan cepat. Itu adalah proses untuk mau berjaya cepat. Lepas tu satu lagi adalah suka bertangguh. Kamu suka bertangguh, kamu kena suruh sudah buat begini, lepas tu kamu cakap oke, besok saya buat live lah, begini, buat live lah. Lepas tu bila sampai keesokan hari dia, besoklah. So suka bertangguh memang akan buat kamu gagal lah, sebabnya kamu suka bertangguh. Orang yang berjaya ini adalah orang yang tidak suka bertangguh. Kalau sudah kena bagi tas, waktu tu juga kena buat sepatutnya, sebab bila kita bertangguh, besok ada tas baru, so jadi semakin banyak tas tuh kan. Jadi bila jadi macam tuh, lama-lama kita sendiri pun tidak terbuat sudah kita punya tas, sebab kita sudah bertangguh benda yang satu tuh. Dan besok dia ada sudah tas lain, so belum lagi terbuat tas yang satu, ada sudah tas lain. So itu masalah sendirilah, sebab kita nih suka bertangguh, manusia nih suka bertangguh. Tetapi yang mau berjaya tuh dia tidak akan bertangguh-tangguh begitu. Oke, so Kak Mary pun sudah sharing lebih kurang 30 menit sudah. Kak Mary ucapkan thank you so much kepada yang sudah tengok Kak Mary Potpet ini. Kak Mary doakan kamu semua sehat selalu, oke. Dan Kak Mary harap apa-apa yang bermanfaat tolong ambil, yang tidak bermanfaat tuh buang jauh-jauh, oke. So itu saja, thank you so much, bye.